Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel ini. Kalian tahu kan, sekarang itu serba digital. Banyak kegiatan administrasi yang bisa dilakukan secara otomatis dengan aplikasi pendukung seperti Microsoft Excel, Word, dan sebagainya. Hal ini membantu kita supaya pekerjaan yang kita lakukan bisa lebih cepat, lebih rapi, dan minim kesalahan. Setiap perusahaan membutuhkan kwitansi, karena kwitansi adalah bukti pembayaran sah yang diberikan oleh pembeli kepada penjual atas transaksi barang atau jasa. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya buat kwitansi dengan data yang banyak secara otomatis menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP berasal dari kata vertical lookup yang gunanya itu untuk menemukan berbagai hal dalam tabel atau rentang baris. Oke guys, jadi di sini kita akan coba rumus VLOOKUP untuk pembuatan kwitansi secara otomatis. Di sini ada sheet database dan form kwitansinya. Nah, di database ini ada nomor bukti kwitansi, list belanjaannya itu apa aja, kuantitas, satuan, harga satuan, jumlahnya, ada tempat, tanggal, dan penggabungan keduanya, dan penerimanya. Jadi, supaya data-data tersebut kita nggak perlu buat kwitansinya satu-satu, kita gunakan spin button dan rumus VLOOKUP. Kita buat dulu spin buttonnya. Pertama kita merge dulu, merge, terus kita klik satu, misalnya satu ya, lalu kita rapikan, bisa di bold, ukurannya bisa di lebih besarin lagi ya. Nah, ini bisa kita kasih warna kuning misalnya. Nah, untuk spin buttonnya kita ke file, lalu options, dan di sini customize ribbon yang di sini, lalu yang bagian developernya itu kita checklist. Nah, ini udah di checklist sama saya, jadi kita lanjut aja ke step selanjutnya. Nah, kalau udah di checklist, di sini tuh ada menu developer. Jadi kita klik dulu. Di sini bisa di insert, maksudnya bisa di merge. Lalu kita klik developer. Lalu di sini insert. Nah, kita pilih yang keempat di sini. Nah, ini kita pasin aja spin buttonnya. Nah, kayak gini. Nah, ini ketika diklik kan belum terhubung gitu. Jadi caranya itu kita klik kanan, terus format control, lalu di bagian cellingnya kita klik yang ini, angka satunya tadi. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, ini ada terhubung tandanya tuh ya. Next, kita satuin dulu. Next, kita ke bagian database. Jadi kita harus bikin database dulu dengan ngeklik formulas nanti. Nah, ini kita terserah nih mau sampai mana aja. Nah, misalkan sampai situ, kita klik formulas, lalu define name. Kita sesuaikan aja mau namanya apa. Di sini aku namain ATK. Nah, ini kita cek apakah sudah sesuai. Nah, ini dari kita tuh langsung aja ke bagian datanya di bagian nomor 1. Yang bagian nomor bukti itu nggak usah. Nah, kita klik OK.
gunanya lebih dari kolom ini tuh supaya nanti kalau misalkan mau nambahin data itu tetap bisa diklik di sininya setelah dicantumin rumus VLOOKUP. Nah, jadi lanjut aja ke rumus VLOOKUP. Dan nomor buktinya itu pertama kita tulis dulu VLOOKUP. Lalu untuk lookup value-nya kita pakai yang ini, spin button nomor 1 ini. Lalu kita klik koma atau bisa juga titik koma, sesuaikan aja. Dan table array-nya kita pakai database yang tadi, file manager tadi yang kita namain ATK. Terus nomor indeksnya itu kita di database tadi nomor bukti itu ada di kolom kedua. Jadi kita tulis 2 lalu kita tuliskan 0 atau bisa juga false. Nah, ini udah jadi. Nih ya, nomor bukti itu ada di kolom kedua. Nih, nomor bukti ada di kolom kedua, 1, 2. Nah, pembayarannya di kolom ketiga. Terus jumlahnya itu ada di kolom ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolom ke-7. Lalu ini penerimanya ada di nomor 11 ya. Selanjutnya kita gunakan rumus terbilang. Lalu kita klik bagian sejumlah, tutup kurung. Nah, kalau mau pakai bacaan rupiah kita kasih tanda dan, lalu ketik 2 rupiah, enter. Nah, ini adalah rupiah karena di sini sejumlahnya belum diisikan gitu. Nah, untuk rumus pembayaran sejumlah dan nanti yang menerima itu sama aja dengan rumus VLOOKUP yang sudah diterima, rumus yang nomor bukti tadi. Jadi tinggal disesuaikan aja bagian nomor indeksnya. Kita tulis dulu VLOOKUP, lalu spin button ATK, kita klik 2 kali. Nah, terus nomor 3 0 atau false. Nah, ini udah sesuai ya. Kita PSA 4 80 GSM. Nah, untuk sejumlah rumusnya untuk sejumlah rumusnya juga sama, cuma beda di indeks. Pokoknya semuanya bedanya di nomor indeks aja. VLOOKUP ATK, sejumlah tadi nomor 7 0. Nah, 450. Ya, benar 450. Next, di bagian yang menerima kita tuliskan rumus yang sama. VLOOKUP yang spin button kolom indeksnya nomor 11. Nah, oke. Jadi rumusnya ini yang VLOOKUP di sini itu bisa di-copy aja, sisa dirubah yang di nomor indeks yang ini yang 7 gitu. Ini bisa dirubah aja. Tuh. Cek. Nah, jadi bisa dirubah dan di-copy aja sebenarnya. Cuma di sini supaya lebih jelas kita jadi satu-satu. Nah, ini kita klik aja spin buttonnya, itu nanti menyesuaikan sendiri sesuai dengan database-nya. Jadi kita nggak perlu buat satu-satu secara manual. Nah, karena tadi kita bloknya itu sampai lebih dari datanya yang 19 ini, jadi pas di spin button nanti bisa menyesuaikan gitu. Jadi datanya tinggal diklik-klik aja gitu supaya secara otomatis kwitansinya itu ada. Nih, misalkan kita buat data yang sama. Ini kita ganti misalkan 4. Di sini 30.000. Bisa kita ubah dulu. Nah, ini jadi 120 ya. Kita cek di sini nomor 20. Nah, 120.
Nah, jadi tutorialnya sampai situ saja. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.